Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, semoga Allah menjadikan ilmu beliau bermanfaat bagi kita semua di akhirat dan di dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Wa bihi wa ilaihi sampai ke Abu Sa'id Samurah. Wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, nama beliau Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qala, Samurah berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah di masa bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gulaman, beliau masih gulam, anak kecil. Nabi waktu itu sudah menjadi Rasulullah. Beliau Samurah masih anak kecil gulam. Fakuntu ahfadhu anhu, dan saya, kata Samurah, ahfadhu anhu, hafal hadis. Fama yamna'uni minal qawli, tidak ada yang menghalangi aku minal qauli, untuk berkata atau berbicara, illa anna hahuna rijalan hum asannu minni, kecuali anna hahuna, pada waktu itu, rijalan, banyak orang atau sahabat, hum asannu minni, lebih tua daripada diriku. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa poin yang bisa kita dapat? Cerita dari Samurah ini, beliau hafal hadis, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, bisa jumpa dengan Nabi, melihat wajah Nabi, melihat utuh Nabi. Utuh itu badannya semua, dari ujung kepala sampai kaki semua dilihat. Jumpa betul-betul cahaya Nabi itu bagaimana. Sedangkan kita mau jumpa Nabi pun payah. Hendak bermimpi, kada temimpi-mimpi. Ngalih, yang ada teburing mangaruh, ada lagi temimpi. Atau hendak umroh, pakai duit, bayar. Susah untuk kita ini berjumpa Nabi. Tapi ternyata ada amalan juga, salah satunya gampang untuk berjumpa Nabi, yaitu apa? Bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terutama ketika sholat, membaca salawatnya itu betul-betul dihayati.
Kenapa? Ketika sholawat tahiyatul akhir itu kita membaca assalamu alaika. Ka itu kalau dalam bahasa Arab langsung man to man. Ma ismuka, siapa namamu? Kam umruka, ka itu kamu artinya langsung. Berarti ketika kita sholawat itu assalamu alaika, sejatinya secara makna kita langsung mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ulun doakan semoga kita semua dan anak cucu kita bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin selanjutnya, kata Samurah, beliau itu hafal hadis Nabi ketika waktu kecil, mulia, banyak hafalannya. Tetapi sebanyak-banyaknya hafalan beliau, sepintar-pintarnya beliau, sealim-alimnya beliau ada bepandir sembarangan, apalagi ada orang tua. Nah ini dicatat nih, apalagi ada orang tua. Maksudnya apa? Meskipun ada kita itu pintar, meskipun kita ini alim, menguasai suatu ilmu, tapi di sana ada orang yang lebih tua, jangan sembarangan untuk berbicara. Samurah ini betul-betul menjaga adab. Anak kecil hafal hadis, tetapi di situ ada orang tua, beliau lebih mengutamakan orang yang lebih tua. Ini namanya adab. Jangan sampai karena aku yang lebih alim, aku yang lebih pintar, sudah. Ini kayaknya yang tuha-tuha ini pinanya kepintar aku, Bang. Nah, tidak boleh. Tidak boleh lebih merasa pintar itu tidak boleh. Karena merasa lebih baik itu dari setan. Itu sudah fix sudah. Ini bahaya betul. Karena banyak zaman sekarang itu orang-orang itu merasa apa yang aku dapat itu betul-betul murni karena usahaku sendiri. Padahal di situ ada orang yang lebih tua membantu. Pian orang hanyar kan di sini begawi di kantor nih. Nang lebih tua tuh menyambut, membantu. Ini gawian kawaja lah. Amun kadakwa bulan laporan sini ku ajari. Tetapi munnya begawian di kantor tuh sesama yang anum-anum, acuh kada peduli. Tetapi yang tua-tua ini, masya Allah, care itu betul-betul peduli. Nah di sini kita menjaga adab betul-betul. Jangan sampai meskipun kita ini merasa lebih pintar, lebih pandai, jangan sombong di depan orang yang lebih tua. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, di situ muncul tawaduk kita. Ini lebih tua dari ulun. Bapak ini bina beruban, berarti amalannya lebih banyak dari ulun. Bapak ini pinanya tua, sudah keriput sana sini. Duduk pinang alih, membujurakan terus sakit pinggang, nangarapnya Tuhan nih. Faktor itu tadi. Melihat itu, bapak ini sudah beramalan, rancak sudah sembahyang ke masjid, berarti amalnya lebih banyak daripada ulun. Ini mengajarkan tawadhu. Pentingnya kita menjaga akhlak kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akrama syabbun saykhana li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadisun gharib. Berkata Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ma akrama syabun, tidaklah syabun seorang pemuda atau gulam, bocil yang lebih muda, akrama memuliakan saikhon itu bahasa Arabnya dua. Ada saikhon itu yang orang tua, ada syekhon itu yang artinya ahlul ilmi. Ahlul ilmi dipanggilnya syekh juga. Tapi ada makna kedua, syekh itu artinya orang tua. Yang syekh ini yang orang tua jamaknya syuyukh,
Kalau syekh yang ahlul ilmi jamaknya masyayikh. Maka dari itu ada majelis masyayikh. Itulah sebabnya pian kalau umroh dipanggil syekh jangan senang dulu. Wah, dikiau syekh ya. Berarti kayak syekh ini, syekh fulan, syekh. Belum tentu, bisa jadi maksudnya, woi orang Tuhan. Nah, gitu. Tapi meskipun dua makna ini, kata Nabi, siapapun pemuda, orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua darinya, lisinihi karena umurnya. Oh, ini orang yang lebih tua, silahkan Pak, ini pian Pak. Ditawari lawan orang ini, ditawari lawan orang Banyu. Oh, lo nih anum. Oh, ada nang Tuhan. Silahkan Pak, silahkan Pak. Memuliakan orang yang lebih tua, mendahulukan orang yang lebih tua, lisinihi karena lebih besar, umurnya lebih tua dari yang muda tadi. Memang kenapa? Fadilahnya apa? Illa qayyadallahu lahu may yukrimuhu. Orang yang memuliakan orang yang lebih tua karena umurnya, qayyadahullah, Allah siapkan bagi dirinya may yukrimuhu inda sinnihi. Nanti ketika dia tua, orang yang muda juga memuliakan orang tersebut. Kenapa ulun ini memuliakan orang yang tua? Karena janji Allah, nanti waktu ulun tua, ada yang memuliakan ulun. Persis ulun memuliakan orang tua. Seperti itu. Itulah sebabnya ulun ini ketujuh benar lawan orang tua nih. Kenapa? Zaman bahari, didikan ulun ini, mun ada orang tua, salim. Mun ada tamunan orang tua tuh saling hormat. Kena apa? Nah, saling belanja. Nah, diunjuki. Ketujuh kita lawan orang tua ini. Bukan gara-gara duitnya, karena orang tua itu baik. Memandang anak-anak halus ini, Masya Allah, kita hormat apa segala macam. Sudahlah makan ini. Ditawari macam-macam tuh. Padahal sudah makan martabak terang bulan. Belum makan nasi loh, makan bulan. Itu orang yang lebih tua itu memuliakan yang lebih muda, bahkan lebih mulia lagi, lebih memuliakan lagi. Itulah senang kita itu menjenguk orang yang lebih tua. Ada yang sakit, ada ahlul ilmi, ada syekh, ada tuan guru, datangi. Supaya apa? Kita memuliakan orang yang lebih tua. Kadang ulun ini masih ada menjenguk orang yang lebih tua atau tuan guru. Sangat apa? Ya sekedar silaturahmi, minta zikir, minta amalan, minta doa. Karena itu ada fadilahnya. Ketika orang yang mengajarkan anaknya untuk memuliakan orang yang lebih tua, nanti dia juga dimuliakan oleh orang lain. Sama kayak kita nih, bapak-bapak, ibu-ibu nanti diundang acara 7 harian, acara 30 harian, acara 50, acara 100 hari, baca tahlil. Salah satunya kenapa pian datang membacakan tahlil, kenapa Pak? Salah satunya, sebabnya supaya kalau pian wafat, ada juga yang mendoakan gena. Meskipun kalau dihitung-hitung secara logika, jamaah Masjid Hajarat Nasuhada nih banyak sudah nampi dan meninggal matian lah. Kira-kira siapa yang punya ulun mati ini kena mendoakan? Bisa jadi kena ulun yang terakhir aja berpikir, habis sudah nampuhannya, ada yang datang yang kena. Ada jemaah, ada, pasti ada. Kenapa? Karena kita sudah mendoakan orang lain. Kalaupun tidak ada yang datang sedikit, yakin malaikat yang mendoakan kita. Allahumma amin. Ketika kita mendidik anak kita, sudah terbiasa memuliakan orang yang lebih tua. Memuliakan itu kan macam-macam. Bagaimana memuliakan itu? Bil urfi atau bil ma'ruf. Ma'ruf itu asal katanya urf. Urf itu kebaikan tapi sesuai daerah masing-masing. Kalau di tempat kita baiknya seperti apa? Salim, cium tangan, lawan orang tua. Seperti itu. Habis itu ada didikan zaman dulu mah, amun berjalan di depan orang tua harus misi bebungkuk. Jangan berjalan di depan orang tua karena ada dipadahi karena akan tua. Ini kan salah satu adab yang harus diajarkan kepada anak cucu kita supaya nanti terbiasa. Anak itu insya Allah bisa karena
karena terbiasa. Semoga anak cucu kita semuanya menjaga adabnya di depan orang tua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun gharib. Hadis ini hadis gharib. Iya. Apa itu hadis gharib? Hadis gharib itu hadis yang periwayatnya satu orang. Kalau periwayatnya 2, hadis aziz. Kalau periwayatnya banyak, 3, hadis masyhur. Kalau banyak orang yang meriwayatkan hadis ini terkenal hadis mutawatir. Bapak sepertinya baru di pengajian ini. Iya, saya baru tahu. Dari mana Bapak tahu ada pengajian malam Rabu? Saya tahu dari Bapak ini. Katanya malam Rabu ada baca Riyadhus Shalihin. Saya taunya dari Bapak ini, satu aja. Berarti hadis gharib. Oh, saya taunya dari Pak RT, Pak RW, lawan kaum masjid. 2, berarti hadis aziz. Oh, taunya dari warga komplek Ratu Elok. Banyak, berarti hadis masyhur. Tahu dari mana ada pengajian? Sudah di-share di Instagram katanya. Sudah banyak yang tahu. Berarti itu hadis mutawatir. Kabarnya banyak yang meriwayatkan. Yaitu ilmu tentang hadis. Selesai bab 44, kita lanjutkan ke bab 45. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai ke bab 45, kita cek kondisi dulu. Jamaah masih semangat? Masih, alhamdulillah. Semangat. Temakan sebuting aja kenyang sudah nih. Temakan sebut. Soalnya mungkal-mungkal. Karena mungkal pulang. Sebuting kan kenyang sudah. Berdoa aja lagi, semoga kada ngantok nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bab ke-45, bismillahirrahmanirrahim. Babu ziyarati ahlil khairi. Imam Nawawi menamakan bab ke-45 ini bab ziarah, mengunjungi ahlil khair, orang yang baik, orang yang ahlul ilmi, orang yang mulia, tuan guru. Ini bab ziarah, berkunjung. Tetapi kadang orang lain itu yang mendengar ziarah ini konotasinya pasti maknanya ke kubur, ziarah kubur. Padahal ziarah ini maksudnya berkunjung, silaturahmi, berkunjung ke tempat ahlul khair, orang yang baik, orang yang mulia, ahlul ilmi. Wa majalisatihim, dan duduk-duduk bersama mereka, duduk mendengarkan apa kata petuah beliau, kata-kata tuan guru, kata-kata habaib, kata-kata guru tuha yang ada di Kalimantan Selatan ini, duduk bersama mereka. Meskipun bukan duduk di ahlul ilmi, di majelis ilmu, duduk lagi ngopi kan, nah duduk senang dengan mereka. Wa suhbatihim, dan berteman dengan mereka, menemani tuan guru. Suhbatihim, duduk bersama mereka. Wa mahabbatihim, nah mahabbat, cinta, sayang kepada tuan guru yang meninggal atau yang masih hidup, senang dengan mereka, cinta. Ini bab khusus di 45 ini, supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain yang berkunjung kepada tuan guru yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Cinta, rasa kasih sayang kepada mereka, wa talaba ziyaratihim, dan semangat untuk mengundang mereka atau berziarah, berkunjung kepada mereka, wa du'ai minhum, minta doa lawan tuan guru. Ustaz Hamid ini, Ustaz minta doakan ulun lah, Ustaz Mabrur ini, kita doakan ulun lah, Ustaz Hendri ini, Ustaz doakan ulun lah. Siapa lagi? Guru Tuhan, Ustaz Guru Muaz Martapura. Assalamualaikum guru ini, doakan ulun lah. Minta doakan kepada orang-orang ahlul ilmi, orang-orang yang baik itu. Kenapa? Kadang kita ragu doa kita ini diijabah oleh Allah. Tapi kita jalurnya, doanya lewat tuan-tuan guru, jalur ordal. Ini tembus doanya nih, menembus pintu langit ini. Nah, ketemu tuan-tuan guru tuh, doakan ulun lah. Ketemu guru ngaji anak pian, tilawati, Ustaz ini doakan ulun lah. Minta doa.
Kenapa ini bentuk kita tuh ada sombong. Ini kadang ada sombong, cukup doa ulun jegin. Harus lagi minta doa orang lain. Kada kawa. Mun spian sudah meninggal kan kada kawa berdoa seorang. Kada kawa berdoa seorang. Mesti yang mendoakan orang lain. Minta doa, kata Imam Nawawi. Kemudian apa, belum selesai babnya, bab ziyaratil mawadi'il fadilah, dan juga bab berziarah, berkunjung ke tempat-tempat fadilah, ke tempat-tempat yang punya keutamaan, tempat-tempat yang punya keistimewaan. Itu babnya yang akan kita pelajari di hari ini. Seperti biasa, Imam Nawawi menjelaskan setelah bab ayat Al-Qur'annya, kemudian baru masuk ke hadis. Apa dasarnya bab ini berziarah kepada orang yang mulia, orang yang ahlul agama, ahlul ilm? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Musa, ingat ketika cerita Nabi Musa, qala berkata Nabi Musa ini, li fatahu kepada seorang pemuda, la abrahu aku tidak akan meninggalkan, tidak akan pergi, hatta ablugha majma'al bahraini, sampai aku berjumpa bahraini, dua sungai yang bertemu. Dua sungai ini kadang dimaknai ini air sungai, ini air laut. Apa itu ngarannya, Pak? Muara. Nah, itu muara itu. Ada sungai, air laut berjumpa. Au amdiya huquba. Kemudian dijelaskan lagi sampai ke firman Allah, qala lahu Musa. Kenapa Nabi Musa ini pergi ke pertemuan antara dua laut ini, antara sungai dan laut, ingin berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir. Kita tuh menyambat Nabi Khidir. Nabi Khidir sebetulnya nama aslinya Nabi Khadir. Khadir, karena kita ningali menyambat jadi Khidir. Kenapa Nabi Khadir? Khadir itu asal katanya hijau. Itu segala sesuatu yang mati bertemu dengan Nabi hijau itu seakan-akan hidup. Bagaimana ceritanya Nabi Khidir ini kenapa dijumpai oleh Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu merasa, oh ternyata aku orang yang paling ahlul ilm, paling alim. Kata Allah, tunggu. Bukan pian aja Nabi Musa aja yang alim. Ternyata ada orang yang lebih alim, kata Allah. Siapa? Nabi Khidir. Karena penasaran, dicari Nabi Khidir itu oleh Nabi Musa. Sampai ayatnya bertemu oleh Nabi Musa bertemu kepada Nabi Khidir. Lanjut ayatnya, qala lahu Musa hal attabi'uka. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehlah ulun umpat pian. Bolehlah ulun umpat pian. Ala an tu'allimani, supaya pian itu tu'allimani mimma ulimta rusda, bisa mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah, rusda. Rusda itu asal katanya rasyid. Apa Pak? Kebenaran. Rusda itu petunjuk. Nah, Nabi Musa itu sudah nabi, rasul, ahlul ilm, alim. Mendengar ada yang lebih alim dari beliau minta lajari. Amunnya nang orang-orang banyak nih biasanya, aku nih paham sudah, alim sudah, ada nang lebih pintar. Supan aku betakun nah. Karena dilihat di orang aku betakun lawan nang anu nih. Dikiranya aku ada pintar jangan. Itu orang tahu orang wahini juga atau orang bahari. Kemudian Nabi Musa melajari, ada yang lebih alim dari Nabi Musa, beliau datangi minta ngajari. Ajarkan aku wahai Nabi Khidir mimma ulimta rusda. Rusda itu kalau orangnya rasyid, kalau sifatnya rusdi. Kalau di sini namanya rusdan. Jadi nama-nama ini bagus semuanya. Hendak menamai rasyid bagus, hendak menamai rusdi bagus juga, asal katanya rasyada. Ada juga guru di Gambut itu luar biasa, guru di Gambut itu beliau mengajar tasawuf. Itu nama beliau Ustadz Rusdan, orang Gambut asli. Nah, itu luar biasa. Namanya sama di Quran nih, Rusdan.
Kemudian kalau guru di Masjid Hajjah Nuriyah, bujur lah yang di itu ada namanya Ustadz Rusdi namanya. Masya Allah, alim juga beliau. Rusdi, Rosid atau Guru Rosid ada jual apa lah? Guru Rosid. Nah. Di sini ada jual Rosidi. Nah, itu Masya Allah juga berarti. Dari segi nama bisa tuan guru juga tuh menyamar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 66. Wa qala ta'ala ayat selanjutnya di ayat Al-Kahfi juga ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Kalian semua wasbir, isbir, sabar. Nafsaka, sabarkanlah dirimu ma'al ladina, duduk bersama orang-orang yang yad'una rabbahum. Mereka ini sibuk berdoa, berzikir kepada Allah bil ghadati wal asyi, siang dan malam. Siang dan malam. Tahan, sabar, kita tuh duduk lawan tuan guru. Tahan. Nah, nyamani lawan tuan guru tuh duduk bersabar. Ini kada amun konser, tahan, ayo ting-ting. Apa segala macam, punya konser tahan. Tapi punya duduk lawan tuan guru di pengajian. Punya duduk lawan tuan guru di pengajian. Padahal disuruh oleh Allah, wasbir nafsaka, tahan, sabar duduk nafsaka bersama orang-orang yang berzikir, berdoa kepada Allah ketika siang dan malam hari. Ini Allah yang menyuruh, bukan saya. Padahal orang-orang yang ahlul ilmi, tuan guru Tuhan itu, orang yang luar biasa, ahlul ilmi atau ulama-ulama itu, mereka pengen apa sih? Apa yang diinginkan mereka? Hendak apa buhannya itu? Buhannya aja beliau itu. Hendak sugih, hendak mobil misalnya, ada. Yuriduna wajhah. Orang-orang yang senantiasa tuan guru yang berdoa siang dan malam itu yuriduna wajhah, cuma ingin keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ingin mengharapkan kekuasaan Allah Subhanahu, bukan kekuasaan, ikhlas atau ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Kada mengharap apa-apa. Ini kada tuan guru tersalah pandir viral di YouTube disambati. Wah, ini guru kada bujur nih jan. Macam-macam. Padahal tuan guru ulama itu, apalagi guru-guru yang di kampung, Masya Allah, ada guru Muaz di Martapura, masuk lagi ke sana, banyak tuan-tuan guru. Itu beliau berzikir pagi dan malam berdoa. Siapa yang didoakan kira-kira ya? Yang didoakan? Ya kita ini yang didoakan. Kita nih umat Rasulullah yang banyak pendosa nih, didoakan tiap malam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Pian yang didoakan. Jadi ketika duduk bersama mereka, tahan, sabar. Kita ambil faedah, istifadah kita ambil, dan terutama kita minta doa, jangan kada ingat. Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 28. Itu ayat Al-Qur'annya. Kita masuk ke hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas berkata, qala Abu Bakar wa li Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abu Bakar As-Siddiq li Umar, untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intalik bina ila ummi Aiman. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, intalik bina ila ummi Aiman. Wahai Umar, ayo kita pergi ke Ummu Aiman radhiyallahu anha, Allah meridhoinya. Siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman itu bukan nama, julukan. Ummu Aiman ini orang yang mengasuh Nabi ketika Sayyidah
Aminah melahirkan Nabi, yang mengurus Nabi, merawat Nabi, nama beliau adalah Ummu Aiman. Terbayang Pak umur Ummu Aiman ini? Mengurus Nabi ketika kecil, Nabi sudah wafat, Ummu Aiman masih hidup. Nah, berarti orangnya ini Tuhan sudah di zaman itu. Kenapa? Nabi wafat, Ummu Aimannya masih hidup. Diajaklah Umar tadi oleh Abu Bakar, nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ziarah kepada Ummu Aiman, kita berkunjung kepada Ummu Aiman kama kana Rasulullah, sebagaimana Rasulullah yazuruha, mengunjungi Ummu Aiman ini. Rupanya Ummu Aiman ini karena beliau Rasulullah diasuh Ummu Aiman, Rasulullah ini sering mengunjungi beliau. Karena semasa hidupnya Rasulullah sering mengunjungi Ummu Aiman, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar beliau berdua bersama-sama ingin berziarah kepada Ummu Aiman. Kenapa? Supaya lebih ingat lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma intahaya ilaiha, ketika telah sampai kepada Ummu Aiman, ternyata sampai sana beliau bercerita. Kenapa bercerita? Ternyata ketika kita berkunjung ke tempat yang orang-orang dulu pernah berkunjung juga, ada istilahnya nostalgia. Contoh pian misalnya Bahari lawan Mama Pian, ketujuh makan di Subur Group. Contoh aja nih ada promosi. Kayak Pak Pian mengenang masa-masa dengan ibu, dengan ayah itu, tulak pian ke Subur Group. Ketika makan bakso tuh ingat, Bahari aku rancak di boy mamaku kesini. Masing-masing ceritanya beda. Ada yang ke Subur Group, ada yang ke warung ini, ada martabak, ada ini. Kenapa? Ketika kita berkunjung ke tempat orang yang dulu sering mengunjungi itu, muncul perasaan untuk mengobati rasa rindu. Bujurkah bujur teori ini Pak? Nah, bujur. Maka dari itu ulun pesankan pian lawan kawan pian kunjungi tempat yang baik. Jangan sampai dari mana Pak? Ustadz, ulun dari tempat karaoke itu nah. Kenapa ulun menyanyi selagu dua lagu supaya ingat kawan-kawan ulun Bahari, kami rancak kesini penyanyian ya. Nah, iya. Rupanya nostalgianya di tempat karaoke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi beda lagi kalau jamaah Hajaratul Syuhada nih. Ulun punya tempat pengajian majelis membaca burdah di Masjid Hajaratul Syuhada nih, ingat almarhum ini, almarhum itu. Nah, ingat. Siapa Pak? Ingat di tenda biru Jawa. Apa nasi bungkus Bahari di tenda biru tuh lawan ini. Ingat. Wah, habis bertamatan mengaji ini apa segala macam. Ingatnya itu sesuatu yang baik. Nah, sama Abu Bakar ini mengunjungi Ummu Aiman bersama Umar karena Nabi pun sering berkunjung silaturahmi kepada Ummu Aiman. Ketika sampai kepada Ummu Aiman, selesai berkunjung, ketika di rumah beliau, apa yang terjadi? Bakat. Ummu Aiman menangis. Faqala laha, kemudian Umar dan Abu Bakar berkata, ma yubkika ma ta'lamani anna ma indallahi khairan. Wahai Ummu Aiman, kenapa pian menangis? Bukankah pian tahu bahwasannya yang paling baik itu tempatnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang Rasulullah sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bingung kenapa menangis Ummu Aiman nih? Padahal wajar aja anak nang diasuhnya itu mulai Bahari, mulai halus itu meninggal, dan beliau adalah Rasulullah. Ummu Aiman ini nama beliau aslinya Barokah. Dasar bujur Bang. Kenapa dasar bujur Barokah? Kenapa kita ini hendak berjumpa Rasulullah, hendak melihat Nabi, hendak tetamu Nabi, tapi Ummu Aiman ini merawat Nabi mulai halus.
Mulai bayi itu Ummu Aiman tuh yang merawat. Ini kayak apa ada berkah, ini berkah banget beliau nih. Saking berkahnya umur beliau didoakan untuk panjang dan berkah. Kemudian ditanya kenapa menangis, Ummu Aiman faqalat, beliau berkata, inilah abki, aku ini kadang menangis, anila a'lam, sesungguhnya aku tahu, annama indallahi ta'ala khairan li Rasulillah. Aku ini menangis bukan karena kada tahu bahwasannya tempat yang paling mulia itu di sisi Allah dan Rasulullah sudah berada di sana. Walakin abki, akan tetapi aku menangis, kata Ummu Aiman, annal wahya qad inqata'a minas sama. Kenapa Ummu Aiman menangis? Karena dengan wafatnya Rasulullah, wahyu itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya Rasulullah, ada lagi wahyu turun. Berarti kalau ada wahyu turun itu bingung sudah sahabat itu, karena bagaimana kalau tidak ada nabi lagi? Bagaimana mengambil berkah? Bagaimana duduk-duduk bermajelis bersama Nabi? Kada kawal lagi. Kenapa? Wahyu sudah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahayyajathu ma'alal buka faja'ala yabkiyani ma'aha. Ketika mendengar kata-kata itu, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar tiba-tiba ikut menangis. Menangis, kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Dan ketika beliau sudah wafat, wahyu itu tidak turun lagi. Kalau wahyu kada turun lagi, bingung karena masing-masing punya pendapat. Membaca Al-Quran, oh ini maknanya ini, tafsirnya ini. Oh ini membaca Al-Quran, menurutku artinya ini, menurutku ya. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran menurut saya ini salah. Muncul wah ini aliran-aliran yang memahami Al-Quran itu kontekstual, secara teks saja. Nah inilah pentingnya kita paham bahwasannya ketika baginda Nabi Muhammad SAW sudah wafat, maka wahyu itu sudah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pian tetamu orang, ulun malam tadi tetamu Allah. Allah menurunkan wahyu dari ulun. Nah, tanda-tanda nih bisa mengeradau orang nih. Punya bahasa Barabayanya apa Pak? Pina mau aja orang. Nah, itu tuh bisa pina apa? Meranyau nih, kenapa aku dapat wahyu ya? Padahal wahyu sudah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar ziarah mengunjungi. Siapa yang dikunjungi? Ummu Aiman, orang yang merawat Nabi. Jadi sampai saat ini, untuk kondisi saat ini, pian habis pengajian nih, jangan kada ingat lawan orang yang merawat pian, jangan kada ingat lawan guru SMP pian, jangan kada ingat lawan guru SD pian, datangi. Jangan kada ingat lawan guru-guru pian, tapi ingat ulun pesankan sebelum pian datang WA 1. Yang kedua, bawa itu paham aja pian tuh. S3. Apa S3 tuh? Sowan, salim, sajen. Ini sowan, ini bab tentang sowan. Sowan itu bahasa Jawa, apa? Silaturahmi. Kemudian salim, sajen. Sajen itu kan Ustaz. Sagan hantu. Bukan, sajen itu bukan cuma buat hantu aja. Sagan tuan guru munya pian datang ke guru-guru Tuhan di Martapura atau di dalam sana, munya datang jangan tangan kosong. Ini kadang sudah niatnya bukan karena Allah, mintanya banyak. Habis itu tujuannya ada. Apa tujuannya berkunjung ke tuan guru tuh? Aduh tuan guru. Ulun insyaallah tahun 2025 nih mencalek nih pinanya ulun mencalon nih doakan Bang ulun untuk tuan guru. Sudah minta doakan tangan kosong pulang. Ulun ini kadang mengajarkan bahwasanya datang ke tuan guru harus membawa ada. Ini salah satu bukti adabnya.
Kalau membawa berkunjung kepada orang yang merawat pian lagi halus, berkunjung kepada guru SD pian, dosen pian, jangan tangan kosong. Apalagi silaturahmi ke tuan guru. Sambat di sini kecuali ke wadah ulun, punya wadah ulun dak tangan kosong kan. Ada bawa apa-apa, hendak bawa ngopi kan silakan. Tapi ke tuan guru yang lain jangan sampai tangan kosong, habis itu guru doakanlah anak ulun ini, anak ulun lulus ini, anak ulun yang pertama ini doakan lulus lah. Habis itu ada pulang yang di Jawa ini semua doakan sukses usahanya, banyak pada minta doanya. Nah, itu. Jelas di sini Pak, bisa dipahami apa yang ulun sampaikan, bab berziarah kepada orang yang ahlul khair, karena ini juga salah satu yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa berziarah? Karena cinta itu tadi. Kenapa berziarah? Minta doa. Ketika pian minta doa kepada ahlul khair, kepada ahlul ilmi, itu doa itu lapang di dada. Ulun pun kadang berkunjung kepada guru-guru Tuha itu. Kenapa? Minta doa guru ini apa segala macam. Minta amalan zikir guru. Adakah zikir ini? Adakah nasihat? Senang mendengarkan nasihat orang tua itu senang. Kenapa? Orang yang lebih tua itu berpengalaman dari kita semua. Dan doa-doa beliau itu para ulama itu membuat lapang hati itu, tenang kita. Nah, ini bisa kita amalkan. Setelah ini silahkan berziarah. Tapi ingat Pak lah, lihati waktu gurunya juga. Jangan waktu gurunya lagi sibuk atau istirahat. Ulun ini kawannya siang aja nah. Guru ini adakah siang yuk? Ulun ini siang aja kosongnya nah. Telepon. Berarti punya kayak ini jam I-nya menyesuaikan ke jam guru. Seharusnya jam guru yang menyesuaikan ke kita. Nah, itu adabnya. Aku ini kosongnya hari ini aja nah. Pokoknya hari ini tepang harus guru nih. Nah, jangan seperti itu. Itu namanya adab. Panjang umur sehat badan, semoga kita diberikan rezeki dan juga kesempatan supaya bisa berziarah kepada para guru dan ulama-ulama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Masih ada beberapa hadis yang untuk menyelesaikan bab ini. Yang jelas ini bab keutamaan tentang berkunjung kepada ahlul khair. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita kehidupan yang penuh berkah dan juga penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Dan ulun minta doa Al-Fatihah kepada guru ulun yaitu Syekh Ali Bukair di Tarim. Beliau hari ini beritanya wafat, meninggal. Syekh Ali Bukair ilaihi wa ilaihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin nanti ada kesempatan ulun ceritakan tentang beliau, siapa Syekh Ali Bukair ini. Beliau itu mufti Tarim. Orangnya itu Masya Allah sudah tua. Waktu ulun belajar di sana sudah tua. Salah satu kelebihan beliau itu mengaji itu maksudnya majelis ilmu seperti ini, HP itu harus mati. HP beliau itu bukan HP ini. Mereknya punya kada salah Siemen apa dulu tuh? Yang kayak itu tuh, yang kayak model-model Nokia 3310 bahari itu lah. Yang punya dihamputakan tuh bincul. Nah, itu HP beliau. Itu harus dimati kalau beliau ngajar. Kenapa? Ditelepon orang. Beliau mengajar nih. Halo, Assalamualaikum. Syekh hitung akan ini. Ayo kena. Mati telepon pulang. Syekh ada masalah nih, ini kayak apa pembagian ini harta waris ini kayak apa? Ini kena dituntungkan. Beliau tuh masyarakat Tarim tuh datang minta fatwa terus. Sama minta tolong ke beliau dan beliau sanggup. Padahal orangnya tuh sudah berjalan tuh ringkih, susah. Tapi beliau karena beliau tuh alim, ulama, menyanggupi aja. Bahkan beliau ke masjid tuh kadang bersepeda motor Pak di antar orang. Ada kadang ke pengajian kami itu berjalan
disinggahi lawan muridnya. Nah, pian berjalan guru jam 4 diantar. Nah, itu salah satu keutamaan beliau. Panjang umur, sehat badan, semoga anak-anak kita bisa belajar sampai luar negeri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun banyak-banyak minta maaf. Semoga niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan berlimpah-limpah, berlipat ganda. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.